Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Sekarang kita masuk kepada al-qaidah ats-tsaniyah. Kita lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaid al-Arba'. Pertemuan yang keberapa sekarang? Ke-11 ya. 12. Sekarang 12. Oh iya benar, 13. Kaidah yang kedua. Di kaidah yang pertama kita telah mengetahui bahwasannya hanya meyakini tauhid rububiyah, Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengatur, tidak membuat seseorang keluar dari kemusyrikan, tidak membuat seseorang keluar dari kekufuran, dan tidak membuat seseorang masuk ke dalam agama Islam. Disebabkan keyakinan itu terhadap tauhid rububiyah, orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah SAW pun meyakini itu. Abu Jahal dan Abu Lahab pun meyakini itu, tauhid rububiyah. Karena banyak orang yang keliru dalam mendefinisikan tauhid dan mendefinisikan syirik, karena mereka mentafsirkan keduanya dengan hawa nafsu mereka, bukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kaidah yang pertama yang sangat banyak terjadi sampai saat ini. Terlebih lagi di kalangan orang-orang yang awam, yang belum pernah mondok pesantren, agamanya Islam tapi Islamnya KTP doang, atau mondok di pondok pesantren tapi basisnya cuman pondok main-main, tidak benar mempelajari kitab, kerjaannya cuman nyanyi-nyanyi. Selain dari salafus saleh yang benar-benar mengkaji kitab, mempelajari kitab, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat ridwanullahi alaihim. Kebanyakan mereka keliru dalam memahami makna tauhid dan makna syirik. Kemudian al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua. Ini kaidah yang kedua juga menekankan akan kaidahnya yang pertama, menegaskan akan kaidah yang pertama, yaitu nanti juga dijelaskan oleh Syekh. Kaidah yang kedua ini nanti membahas bahwasanya orang-orang musyrik yang dinamakan musyrik, yang dihukumi kekal dalam api neraka, mereka tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah, akan tapi mereka melakukan kesyirikan dalam uluhiyah. Oleh karena itu salah besar ketika seseorang mendefinisikan syirik hanya sebatas rububiyah, sebagaimana yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Kebanyakan orang mendefinisikan memahami syirik yaitu ketika seseorang meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada pengatur selain Allah, dah sampai situ doang.
Dan kita sudah katakan bahkan ini tidak dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab sekalipun. Karena Abu Jahal, Abu Lahab sekalipun mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah Maha Pencipta satu-satunya, Allah Maha Pemberi rezeki satu-satunya. Berarti syirik bukan itu yang dimaksud. Dan di kaidah yang kedua ini ditegaskan lagi, ditekankan lagi bahwasanya orang-orang musyrik yang dinamakan musyrik oleh Allah, Allah yang menamakan mereka musyrik. Allah yang menghukumi mereka kekal dalam api neraka. Ternyata mereka tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah, tapi melakukan kesyirikannya dalam uluhiyah. Dan juga kesyirikan ini tersebar luas sampai sekarang ini sangat banyak. Coba nanti antum lihat. Mereka itu biasanya memiliki musiman. Di bulan sekian atau di hari libur mereka ada, kata mereka, wisata rohani agama. Mengunjungi kemana? Ada yang tahu? Mengunjungi kuburan-kuburan. Apa yang mereka lakukan? Kalau mereka ditanya, apa yang kalian lakukan? Kami hanya ingin mengunjungi, mendoakan, bohong. Pasti mereka di sana meminta-minta, mengharap-harap kepada kuburan tersebut. Dan itu banyak terjadi. Mereka bergerombolan, naik bis. Itu semuanya bisnis. Kalau antum lihat itu semuanya bisnis. Pak kiainya yang menunjuki, yang menjadi petunjuk atau petunjuk pembimbing ke kuburan-kuburan wali dapat uang banyak. Dari tukang bisnya pun dapat uang. Nanti ketika di kuburan pun dapat uang, karena orang-orang pemuja kubur mereka memberikan uang. Coba antum lihat di YouTube. Itu kalau dibongkar itu, woi, mereka pesta. Kan ada kotak, dikasih uang di situ oleh orang-orang yang mengunjungi kuburan. Mereka berpesta ria, bersenang-senang dengan uang tersebut. Bisnis semuanya. Membodohi umat. Bahkan gak sedikit dari mereka yang sudah tahu kalau ini tuh gak benar, kalau ini tuh bukan ajaran Islam, tapi tetap mereka pertahankan karena disitulah mata pencarian uang mereka. Al-qa'idatu tsaniyah annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah, illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan, yaitu para kuburiyun, para pemuja kubur, para orang-orang yang nyungsep kepalanya ke kuburan, sujud-sujud ke kuburan, nyungsep ke sumur-sumur, nyungsep ke mata air. Ketika ditanya, kenapa kalian melakukan ini? Mereka tidak mengatakan sesungguhnya kuburan-kuburan itu, wali-wali itu menciptakan, memberikan rezeki, mengatur bersama Allah, tidak. Tapi mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka dan menghadap kepada mereka
illa kecuali li talabil qurbah, untuk meminta kedekatan, wasyafa'ah dan syafaat. Illa li talabil qurbah, kecuali untuk minta kedekatan agar wali-wali itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wasyafa'ah, agar wali-wali itu memberikan syafaat mereka kelak di sisi Allah. Dan ini keliru dari awal hingga akhirnya pun keliru. Fadalilul qurbah, Mas Ardian, ini bisa diberhentiin nggak? Nggak bisa, ya udah dimatiin dulu. Kita lanjutkan. Sebelumnya penulis rahimahullah ta'ala mengatakan pada kaidah yang kedua, jadi mereka para pemuja kubur, orang-orang yang beribadah ke kuburan, di kuburan, sekitar kuburan, beriktikaf di sana, bahkan berdiam diri, melakukan amalan-amalan ibadah di sekitar kuburan. Ketika mereka ditanya, apakah kalian mengakui, meyakini, mengikrarkan itu kuburan menciptakan bersama Allah, memberikan rezeki bersama Allah, mengatur bersama Allah? Mereka mengatakan tidak. Mereka tetap meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Li talabil qurba wasyafa'ah, agar meminta qurbah, kedekatan, yaitu agar nanti kuburan-kuburan itu, wali-wali yang sudah mati, katanya wali, katanya orang saleh, itu nanti mendekatkan diri mereka kelak di sisi Allah. Itu tujuan mereka. Dan wasyafa'ah, agar nanti wali-wali itu yang katanya wali memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Salah satu saksi pembahasan kita yang dimana mereka tidak melakukan kesyirikan pada rububiyah, tapi melakukan kesyirikannya, jatuh kepada kesyirikannya dalam apa, Faruk? Uluhiyah. Dan ini masih menekankan kaidah yang pertama. Dan juga tentu perbuatan ini syirik sampai terjadi saat ini, masih terjadi sampai saat ini. Apa dalilnya? Allah pun sudah mengatakan hal itu, dan itu benar ya. Coba antum lihat di YouTube, para penggembong, pembesar, tokoh-tokoh sufi, mereka mengatakan kita melakukan itu bukan karena kita meyakini wali itu menciptakan, mengatur, dan seterusnya, tapi agar nanti wali itu di akhirat memberikan syafaat kepada kita, agar wali itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itu benar. Mereka mengatakan itu, dan Allah menamakan mereka sebagai orang-orang musyrik karena perbuatan itu syirik. Mereka ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi kata mereka, raja itu pesan tidak akan bisa sampai dengan cepat kepada raja kecuali apa? Melalui tangan kanannya, melalui gubernurnya, melalui staf-stafnya, orang dalamnya. Jadi nggak bisa rakyat biasa langsung menyampaikan kepada raja secara langsung, nggak bisa. Harus dengan tangan kanannya. Mereka menyamakan itu dengan Allah, dan jelas itu keliru. Allah sudah jelas-jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Allah tidak menyerupai makhluk. Bahkan Allah sendiri mengatakan wa qala rabbukum ud'uni. Berdoa langsung kepadaku.
astajib lakum, aku akan mengijabah doa kalian. Nggak perlu pakai perantara, nggak perlu pakai tangan kanan doanya kepada wali, kemudian walinya itu menyampaikan kepada Allah. Nggak perlu. Allah nggak butuh itu, dan Allah tidak suka dan menganggap itu perbuatan kesyirikan, karena dia telah memberikan peribadatan kepada wali. Bahkan banyak dari mereka bukan hanya berdoa, bahkan menyembelih sesembelihan dipersembahkan kepada wali, bernazar dipersembahkan kepada wali, yang mereka beranggapan nanti sesembelihannya itu, nazarnya itu disampaikan, dikirimkan kepada Allah. Dan itu keliru. Dan bahkan ternyata itu adalah kesyirikan yang sudah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik Quraisy, mereka menyembah Lat, Uzza, Mana. Apakah mereka meyakini itu Lat, Uzza, Mana menciptakan, mengatur, memberikan rezeki? Tidak. Mereka tetap meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur. Lalu kenapa mereka menyembah, beribadah, berdoa, menyembelih, bernazar kepada Lat, Uzza, Mana? Jawaban mereka sama seperti jawaban orang-orang kuburiyun, pemuja kubur di zaman kita sekarang ini. Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidaklah beribadah kepada mereka, kepada Lat, Uzza, Mana, kecuali agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ternyata perbuatan kalian itu sama dengan perbuatan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Berarti kalian musyrik. Itu. Dan orang-orang yang sudah tertutupi dengan hawa nafsu sulit untuk menerima ini. Bahkan matahari yang sangat terang benderang pun mereka akan mengatakan saya tidak melihat matahari, karena sudah tertutupi dengan hawa nafsunya. Fadalilul qurba, dalil qurba, firman Allah Ta'ala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Apa yang mereka jawab? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Lihat, ini saksi pembahasan kita. Allah hukumi mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun. Apa selanjutnya? Kafar. Allah hukumi mereka kafir. Allah berfirman, walladzina takhadu min dunihi, orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia, pelindung-pelindung. Orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung, menjadikan wali pelindung, menjadikan orang soleh pelindung, menjadikan selain Allah pelindung. Maksudnya apa? Menjadikan selain Allah pelindung, yaitu mereka berdoa, meminta hajat mereka, menyembelih, bernazar, sujud, membaca Al-Quran untuk selain Allah. Ketika ditanya, mereka akan menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Orang yang tidak punya ilmu, orang awam, apabila dia kemakan syubhat ini, dia akan mempercayainya. Oh iya, benar juga ya, kayaknya bagus tuh. Diri saya kan penuh dengan dosa, pendosa. Nanti kalau saya meminta kepada Allah, apa iya nanti dikabulin? Kan saya pendosa. Kayaknya bagusnya saya berdoa dulu kepada wali. Kan dia wali, kan dia kekasih Allah. Nanti biar walinya itu menyampaikan doa saya kepada Allah. Dan Allah ingkari perbuatan tersebut. Nggak boleh seperti itu, karena dia telah beribadah kepada selain Allah. Walaupun tujuan akhirnya untuk Allah, tapi dia telah menjadikan orang tersebut perantara.
Kemudian apa kata Allah? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Saksi pembahasannya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dusta dan orang yang kafir, banyak mengingkari. Allah hukumi mereka kafir. Karena kebanyakan kita beribadah kepada Allah dengan maunya kita, bukan dengan maunya Allah. Kan seperti ini kan ibadah dengan maunya dia, dengan analoginya dia, dengan pemikirannya dia, dengan akalnya dia, bukan dengan keinginannya Allah. Dia menganalogi, dia berpikir, dia mengakal-akali. Oh, saya beribadah aja lah kepada wali, biar nanti wali itu menyampaikan ibadah saya kepada Allah. Mengakal-akali, beribadah dengan maunya dia, dengan akalnya dia. Dan bukan seperti itu kaidahnya. Tapi beribadahlah kepada Allah dengan maunya siapa? Allah. Allah tidak mau seperti itu. Allah maunya hamba-hambanya beribadah, berdoa langsung kepada Allah. Allah tidak ridho apabila dijadikan perantara dengan makhluk yang sangat hina, penuh dengan kekurangan lagi. Kita lanjut, nanti nggak selesai baca syarah, belum baca syarah. Tapi lebih seruan begitu ya, dibaca matanya penjelasan. Tapi insya Allah akan banyak pelajaran yang antum ambil, bisa petik kalau antum membaca syarah para ulama. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annal musyrikina alladzina sammahumullahu musyrikina wa hakama 'alaihim bil khuludi fin nari lam yusyriku fir rububiyyati wa innama asyraku fil uluhiyati. Antum pahami ini benar-benar. Di luar sana banyak yang keliru dalam hal ini. Ini antum sekarang sedang menyusun senjata, menyusun strategi, mengumpulkan bekal. Kalau antum nggak serius, nggak fokus, senjata antum tumpul, bekal antum kurang untuk menghadapi mereka. Akhirnya kebenaran dikalahkan dengan sebab antum. Jangan sampai itu terjadi. Sehingga karena kebenaran dikalahkan dengan sebab antum, orang-orang yang mengetahuinya dikira antum salah, antum keliru. Padahal cuma kurang bekal saja. Oleh karena itu serius. Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik alladzina sammahumullahu musyrikin, yang Allah menamai mereka sebagai orang-orang musyrik. Allah menamai mereka, Allah yang menamai. Sebagian orang enggak suka kalau disebut kafir, nggak etis kalau menyebut kafir. Disebutnya apa kata mereka? Non muslim. Dan perbuatan ini banyak ditempuh oleh orang-orang tujuannya untuk menyamarkan kesesatan, sehingga kesesatan tidak terlalu ngeri. Banyak mereka tempuh. Kafir, jangan dibilang kafir, serem banget. Padahal emang itu dia hakikatnya kafir. Bilanglah non muslim.
Jangan bilang pelacur, bilangnya PSK. Jangan bilang orang pemuja kubur itu musyrik, bilang aja muslim tapi dia musyrik. Gimana muslim tapi dia musyrik? Banyak orang-orang yang menempuh seperti itu. Ingin merendahkan, melemahkan dahsyatnya kesesatan, menyamarkan kesesatan. Annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik yang dinamai oleh Allah musyrik, Allah yang menamai mereka. Wa hakama alaihim bil khuludi finnari, dan Allah menghukumi mereka dengan kekal di dalam api neraka. Tapi memang itu kenyataannya. Sebagian orang takut kalau dibawa dalil-dalil itu, Ustaz, jangan takut-takutin, Ustaz. Memang itu kenyataannya. Annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik yang dinamai oleh Allah sebagai orang musyrik. Wa hakama alaihim bil khuludi finnar, dan Allah menghukumi mereka dengan kekal dalam api neraka. Lihat, lam yusyriku fir rububiyah, mereka tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Wa innama asyraku fil uluhiyah, dan sesungguhnya mereka hanyalah asyraku fil uluhiyah, melakukan kesyirikan dalam uluhiyah. Dan itu sudah kita bahas di awal, di matan. Jadi mereka tetap meyakini Allah Maha Pencipta dan seterusnya. Jadi tidak melakukan dalam kesyirikan rububiyah, tapi melakukan kesyirikannya pada uluhiyah. Lihat kata Syekh, fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'allahi wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma'allahi wa innamat takhaduhum syufa'a. Kata Syekh, fahum la yaqulun, mereka tidak mengatakannya. Mereka orang-orang musyrik di zaman Rasulullah dan orang-orang pemuja kubur, orang-orang musyrik sampai saat ini, la yaqulun, mereka tidak mengatakan inna alihatahum, sesungguhnya sesembahan-sesembahan mereka, patung-patung mereka, kuburan-kuburan mereka, wali-wali mereka yang mereka sembah, la yaqulun, mereka tidak mengatakan sesungguhnya Tuhan-Tuhan mereka takhluqu wa tarzuqu ma'allah, menciptakan dan memberikan rezeki bersama Allah. Mereka tidak mengatakan itu. Wa annahum yanfa'una aw yadurrun, atau bahwasanya mereka dapat mendatangkan manfaat atau dapat mendatangkan mudarat, aw yudabbiruna ma'allahi, atau mengatur bersama Allah. Tidak, mereka tidak mengatakan itu. Mereka tidak meyakini itu kuburannya, itu walinya, itu orang solehnya, itu Lat, Uzza, Manah, berhala-berhalanya menciptakan bersama Allah, memberikan rezeki bersama Allah, mengatur bersama Allah, dapat mendatangkan manfaat, dapat mendatangkan mudarat. Mereka tidak meyakini itu. Tapi apa yang mereka yakini? Kenapa mereka melakukan itu? Wa innamat takhaduhum syufa'a, dan sesungguhnya mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan mereka selain Allah, patung-patung mereka, kuburan-kuburan mereka, syufa'a, pemberi syafaat. Jadi syafaat itu enggak asal-asal kita minta syafaat, ada syaratnya. Berharap syafaat bagus. Syafaat apa arti syafaat? Pertolongan. Berharap pertolongan bagus. Tapi ketika tidak memenuhi syaratnya, salah menggunakannya, dapat menjadi fatal. Tujuan mereka bagus ya? Bagus tujuan mereka, tapi salah penggunaannya. Oleh karena itu Anda bilang, kalau orang awam dengar hujah mereka, syubhat mereka, termakan oleh syubhat mereka. Oleh karena itu penting kita mempelajari tauhid. Kama qala Allah Ta'ala anhum, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka.
wa ya'buduna min dunillah. Ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Allah namai mereka beribadah kepada selain Allah. Walaupun mereka mengaku-ngaku kita tidak beribadah kepada selain Allah, kita hanya menjadikan dia sebagai perantara, tapi tetap saja Allah menamai mereka beribadah kepada selain Allah. Karena yang dilihat, yang dijadikan tolak ukur bukan hukumnya kamu, tapi hukumnya Allah. Ya'buduna min dunillah. Mereka itu beribadah kepada Allah. Walaupun mereka ketika ditanya itu, mereka nggak mau ngaku, mereka mengelak. Tapi Allah tetap katakan wa ya'buduna min dunillah. Itu juga harus digarisbawahi. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang hal itu tidak dapat memudaratkan mereka dan tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Mereka meyakini itu. Yang mereka sembah selain Allah, patung-patungnya mereka, kuburan-kuburannya mereka yang dalamnya orang soleh yang udah mati katanya soleh, wali yang udah mati yang katanya wali. Mereka yakini semua itu tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak dapat mendatangkan mudarat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat kita di sisi Allah. Itu tujuan mereka. Tapi mereka ya'buduna min dunillah. Itu saksi pembahasan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ini sakit juga kupingnya ya. Masya Allah. Kemudian di sini lihat ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka dan tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Kata Syekh, hum mu'tarifuna bihadza, mereka mengakui ini. Ya, tarafa ya'tarifu itu mengakui ya, bukan mengetahui. Kalau arafa ya'rafu, arafa ya'rifu itu dia mengetahui, tapi kalau i'tarafa mengakui, beda ya. Wa hum mu'tarifuna bihadza, mereka mengakui ini. Kalau yang mereka sembah itu la yadurrun wa la yanfa'uhum, la yadurruhum wa la yanfa'uhum, hum mu'tarifuna bihadza. Innahum la yanfa'una wa la yadurruna, sesungguhnya mereka itu yang mereka sembah itu tidak dapat memberikan manfaat, wala yadurrun, tidak dapat memberikan mudarat. Mereka mengakui itu. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka mengakui patung, kuburan wali, kuburan orang soleh tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat memberikan mudarat. Mereka mengakui itu, tapi kenapa mereka melakukan itu? Melakukan ibadah, doa kepada itu? Karena wa innama takhaduhum syufa'a, dan sesungguhnya mereka menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah itu syufa'a, sebagai pemberi syafaat. Yakni usata'a indallahi fi qada'i hawaijihim yadhbahuna lahum wa yanduruna lahum la li'annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yanfa'una aw yadurruna fi i'tiqadihim. Jadi mereka melakukan itu agar menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai pemberi syafaat, yakni wusata, perantara-perantara indallah di sisi Allah. Fi qada'i hawaijihim, dalam memberikan, menunaikan hajat-hajat mereka. Yadhbahuna lahum, ya benar. Yadhbahuna lahum, mereka menyembelih untuk mereka, ya mereka menyembelih untuk mereka, maksudnya mereka menyembelih lahumnya kembali ke alihah.
mereka menyembeli untuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa yanzuruna lahum, dan mereka bernazar untuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka menyembeli untuk sesembahan-sesembahan selain Allah, bernazar untuk selain Allah, untuk sebagai perantara di sisi Allah dalam menunaikan hajat-hajat mereka. La li'annahum yakhlukun, bukan karena bahwasanya mereka, yaitu sembahan-sembahan selain Allahnya mereka, yakhlukun, menciptakan, bukan. Aw yarzuqun, yaitu atau memberikan rezeki, aw yanfa'un, atau mendatangkan manfaat, aw yadurrun, atau dapat mendatangkan mudarat fi i'tiqadihim, di dalam keyakinan mereka. Paham ya? Jangan ada yang ngantuk. Ini antum sedang mengisi amunisi ini. Serius. Nanti antum baru tahu benar-benar betapa berharganya pelajaran ini kalau antum sudah keluar pondok pesantren, menjumpai orang-orang seperti mereka, dan sangat banyak sekali. Nyesel nanti kalau misalnya tidak fokus nih. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallahi, dan sesungguhnya hanyalah karena bahwasanya mereka yatawassatun, memperantarakan mereka di sisi Allah. Jadi mereka menyembah kuburan, wali, orang soleh, patung, bukan karena mereka meyakini semua itu menciptakan, memberikan rezeki, dapat mendatangkan manfaat, dapat mendatangkan mudarat dalam keyakinan mereka, tidak. Akan tapi mereka meyakini karena bahwasannya nanti sembahan-sembahan mereka itu, kuburan orang soleh, wali, patungnya itu dapat yatawassatun, memperantarakan lahum mereka di sisi Allah, wa yashfa'una indallah, dan memberikan syafaat di sisi Allah. Hadhihi aqidatul musyrikin, dan ini adalah keyakinan orang-orang musyrik yang Allah namakan musyrik, yang Allah hukumi mereka kekal di dalam api neraka. Dan itu sama persis, sawaun bisawa, dengan keyakinan para pemuja kubur di zaman kita ini. Jadi mereka musyrik. Kata Syekh, wa anta lamma tunakishul ana kuburiyan minal kuburiyina yaqulu hadhil maqalata sawaan bisawa'a. Sawaan bisawain ya, bukan sawaan bisawa. Bukan mamnu minal sarf ya. Yaqulu ana adri anna hadzal waliya aw hadzal rajul as-saliha la yadurru wa la yanfa'u walakin huwa rajulun salih wa uridu minhu syafa'ata li indallahi. Itu jawaban mereka, dan jawaban mereka itu sama persis dengan jawaban orang-orang musyrik di zaman Rasulullah yang Allah namakan mereka musyrik. Wa anta lamma tunaqishul ana, dan engkau lamma ketika tunaqishu berdiskusi, dan anta ketika berdiskusi sekarang nih kuburian kepada pemuja kubur. Coba tes, datangi pemuja kubur kemudian diskusi. Wa anta lamma tunaqishul ana kuburiyan minal kuburiyin, dan engkau ketika berdiskusi sekarang kepada kuburiyan, pemuja kubur dari pemuja-pemuja kubur. Kenapa engkau beribadah kepada mereka? Kenapa engkau berdoa, beribadah, menyembelih dan seterusnya kepada mereka? Yaqulu hadhil maqalata sawaan bisawain. Mereka akan mengatakan dengan perkataan ini sama persis sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Haula'i syufa'auna indallah. Itu jawaban mereka.
Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sama persis. Lihat apa yang mereka akan jawab. Yaqulu ana adri. Saya tahu anna hadzal waliya au hadzal rajula salihah, bahwasanya wali ini atau laki-laki soleh ini la yadurru wa la yanfa'u, tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak dapat mendatangkan manfaat. Saya tahu itu. Lalu kenapa saya melakukan itu? Walakin huwa rajulun salih, akan tapi dia laki-laki soleh. Wa uridu minhu syafa'ata li indallahi, dan aku menginginkan darinya syafaat untukku di sisi Allah. Itu jawaban mereka sama persis dengan jawaban orang-orang musyrik. Mereka sangat menginginkan syafaat, tapi mereka buta terhadap syafaat, tidak mengerti apa itu syafaat, tidak paham bahwasanya syafaat itu ada dua, ada syafaat yang batil yang ditolak dan ada syafaat yang diterima. Menyuarakan sesuatu, melakukan sesuatu, tapi tidak mengetahui apa sesuatu tersebut, itu kelakuan orang-orang bodoh. Isfa'lana, kata mereka, berikanlah syafaat kepada kita. Kan ada nyanyiannya itu. Tahu kan itu nyanyian mereka? Isfa'lana. Kan dulu anak kan sebelum mondok ikutan hadroh. Sebelum mondok pesantren belajar hadroh. Kayak gitu nyanyian-nyanyian mereka. Mana baru tahu, oh ternyata keliru besar ini, banyak ternyata orang yang jatuh, dan orang yang dia hidupnya di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi kurang mengena ketika mempelajari ini. Serius. Tapi kalau dia sudah melihat banyak yang terjadi hal-hal yang semacam ini, kemudian belajar ini, dia akan benar-benar fokus dan mengena. Coba anak contohkan. Anak bilang, Faruk jangan main ke situ, ada ular, nanti digigit berbisa mati, gitu kan? Kalau belum ketemu ular, belum digigit, oh iya, yaudah. Tapi dia tetap main gitu. Ular doang gitu. Biasa. Nanti kalau ketemu tinggal kabur. Beda gak? Kalau misalnya memang Faruk itu udah digigit ular, kemudian berani gak ke situ? Gak berani, lebih berhati-hati lagi. Misalnya ada anjing di depan, jangan main sama anjing itu, jangan bercanda, nanti digigit loh. Gitu. Kalau dia belum pernah digigit, biasa aja. Oh iya, bahaya digigit. Tapi biasa aja, dia lewat, ya biasa. Tapi kalau udah pernah digigit, trauma. Itulah, kalau dia udah pernah lihat bahayanya, banyaknya orang yang melakukan ini, ketika dia belajar materi seperti ini, dia akan benar-benar fokus. Tapi kalau dia belum pernah melihat, oh biasa saja. Oke, kita lanjut. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, kita habiskan ini ya. Wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Syafaat di dalamnya ada yang hak, yang diterima, wa fiha batilun, dan di dalamnya ada yang batil, ditolak. Jadi syafaat itu ada dua, ada syafaat yang diterima dan ada syafaat yang ditolak. Dan bukan hanya ditolak yang bikin kita takutkan, terkadang juga bahkan jatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu bisa saja dikatakan syafaat adalah dua mata pisau. Kalau dia tahu syarat-syaratnya, dia dapat menggunakannya, dapat memanfaatkannya dengan baik. Tapi kalau dia tidak tahu syarat-syaratnya, itu bisa menusuk dia, membuat dia jatuh dalam kesyirikan. Ada hak dan ada yang batil. Jangan diberhentiin Mas Andi.
Besar dia, kif tanam. Kum. La tanam. Bismillah, kita lanjut. Di situ kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, syafaat di dalamnya ada yang hak dan ada yang batil. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syaratani. Asy-syafa'atu allati hiya haq, syafaat yang dia hak benar, wa sahihah benar, hiya ma tawaffara fiha syaratan, dia adalah yang memenuhi di dalamnya dua syarat. Syafaat yang hak, yang benar, dia adalah yang memenuhi di dalamnya dua syarat. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, antakuna biidnillahi, harus dengan izin Allah. Yang kedua, asyaratul tsani, ayyakunal masyfu'u fihi min ahli tauhidi, ay min usatil muwahhidina. Tadi syarat yang pertama apa? Yusuf? Ahsan, barakallahu fiik. Dengan izin Allah. Syarat yang kedua, ayyakunal masyfu'u fihi, harus al-masyfu'u yang diberikan syafaat min ahli tauhidi, termasuk dari orang yang bertauhid. Yang diberikan syafaat harus termasuk dari orang yang bertauhid. Maksudnya ay min usatil muwahhidin, dari kalangan orang-orang yang bermaksiat yang bertauhid. Kan syafaat kan pertolongan, dan biasanya pertolongan itu diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi syarat yang kedua yang diberikan syafaatnya itu harus dari kalangan orang yang bertauhid, yaitu orang yang bermaksiat dan ia bertauhid. Paham ya? Min usatil muwahhidin, orang yang bermaksiat dari kalangan orang yang bertauhid. Itu dua syarat. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Nanti disebutkan oleh pensyarah di paragraf selanjutnya. Jadi syarat yang pertama, syafaat harus dengan izin Allah. Kalau harus dengan izin Allah, berarti meminta syafaatnya kepada wali, kepada orang soleh, kepada nabi, atau kepada Allah langsung. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi harus dengan izin Allah. Bahkan Nabi SAW pun manusia terbaik, manusia paling soleh, tidak dapat memberikan syafaat. Lah ini orang wali yang katanya wali, belum yakin wali lagi, belum pasti wali lagi. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Paham kan? Nah, terus wali belum pasti lagi itu wali, belum tentu itu lagi wali, belum diakui oleh Allah kalau itu dia wali. Apalagi Nabi Muhammad SAW saja harus dengan izin Allah. Pernah Anda sampaikan hadis yang panjang tentang gelisahnya penduduk mahsyar yang mereka pergi kepada Nabi Adam, pernah kan?
Nggak bisa aku memberikan syafaat. Dahulu aku diharamkan untuk mendekatkan suatu pohon, tapi aku memaksiatinya, nafsi. Pergi kepada Nabi Ibrahim, aku pernah berdusta. Pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Nabi Isa, lalu terakhir pergi kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Langsung bisa gak memberikan syafaat? Enggak, gak bisa. Ngapain dulu Nabi Muhammad? Sujud, dengan sujud yang sangat panjang. Bahkan kata Nabi Muhammad, aku gak tahu berapa lama itu sujudnya. Izin dulu kepada Allah, baru kata Allah, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma', katakanlah niscaya akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah niscaya akan diberikan. Wasfa'tu syafa', berikanlah syafaat, niscaya akan diberikan syafaat. Izin Allah terlebih dahulu. Jadi mintanya kepada Allah. Jadi bagaimana mintanya? Antum catat nih. Bagaimana cara mintanya, berdoanya? Ucapan yang keliru dulu, yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Bagaimana mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Syekh, ya Habib, ya Wali, berikanlah saya syafaat. Benar gak itu ucapan mereka? Kayak begitu kan? Ya Rasulullah, berikanlah saya syafaat. Ya Syekh, ya Habib, ya Wali fulan, berikanlah saya syafaat. Itu keliru, syirik. Bagaimana ucapan yang benar? Ya Allah, berikanlah hamba syafaat Nabi-Mu. Meminta kepada Allah. Dicatat itu. Anak aja catat ini. Gimana tuh gak catat? Yang benar apa? Ya Allah, berikanlah hamba syafaat Nabi-Mu. Jadi memintanya kepada siapa, Habli? Allah. Karena syarat yang pertama harus dengan izin Allah. Kita lanjut. Dan tadi syarat yang kedua apa? Yang diberikan syafaat harus termasuk dari kalangan orang yang bertauhid. Jadi kalau dari kalangan orang musyrik yang mensyirikkan Allah, tidak bisa diberikan syafaat. Misalnya ada pelaku maksiat, dia berharap agar diberikan syafaat, berdoa, ya Allah berikanlah hamba syafaat Nabi-Mu. Tapi dia bertauhid, insya Allah dengan kehendak Allah akan Allah berikan syafaat, karena dia udah memenuhi syaratnya. Tapi kalau dia mensyirikkan Allah, sudah nggak bisa, karena dia telah menyelisih syaratnya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fa in ikhtalla syartun min asy-syartaini fasyafa'atu batilatun. Fa in ikhtalla, maka apabila luput, hilang, tidak terpenuhi syartun, satu syarat saja, min asy-syartain, dari dua syarat, fasyafa'atu batilatun, maka syafaatnya batil, enggak diterima. Kayak tadi syarat yang pertama dengan izin Allah, dia mintanya kepada selain Allah, dia minta syafaatnya langsung kepada Nabi Muhammad, kepada syekh, kepada wali, maka batil, bahkan jatuh dalam kesyirikan. Atau dia berharap syafaat tapi dia termasuk dari orang-orang musyrik, maka batil juga. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi, siapa yang yashfa'u 'indahu, memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya, illa bi'idnih, harus dengan izin Allah. Mintanya kepada Allah. Itu untuk dalil syarat pertama. Kemudian dalil selanjutnya untuk syarat yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat. Jadi kita udah minta syafaat kepada Allah dengan syafaat Nabi.
Dan Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Orang soleh, wali yang benar-benar wali tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Itu syarat yang kedua, yang diberikan syafaatnya kitanya harus termasuk dari ahli tauhid. Dan orang yang Allah ridho yaitu adalah orang yang bertauhid. Orang yang musyrik diridhoi oleh Allah enggak, bahkan murka. Illa liman irtada wa hum usatul muwahhidin, dan mereka adalah para pelaku maksiat dari kalangan orang yang bertauhid. Adapun selain bertauhid, ammal kuffaru wal musyrikuna fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'ina. Ammal kuffaru, adapun orang-orang kafir, wal musyrikun, dan orang-orang musyrik, fama tanfa'uhum, maka tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka syafaat pemberi syafaat. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada pelaku syirik. Orang soleh, teman yang soleh, wali yang benar-benar wali tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir dan orang musyrik. Allah berfirman, ada dalilnya, malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Malil zalimin, tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud orang yang zalim ini? Pelaku syirik dan orang kafir. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim min hamim, teman. Jadi orang-orang zalim nggak ada teman. Wala syafi', dan tidak ada pemberi syafaat yuta' yang diterima. Orang-orang zalim enggak memiliki teman dan juga tidak memiliki pemberi syafaat yang diterima. Enggak diterima syafaatnya. Karena harus liman irtadha. Fokus lagi satu paragraf lagi. Semangat gak Anda? Ana sih kalau pembahasan tauhid semangat Anda. Seneng, tahan lama biasanya kalau dengar kajian tentang tauhid ya. Karena itu membuat kita semakin mengenal Allah lagi, semakin cinta lagi kepada Allah. Makanya aneh kalau ada orang belajar tauhid bosen, belajar tauhid malas, itu dipertanyakan keimanannya. Benar gak dipertanyakan? Benar. Fahaulai sami'u bisyafa'ati, lihat ini disebutkan juga oleh Syekh. Fahaulai sami'u bisyafa'ati wala arafu ma'naha. Warahu yatlubunaha min haula'i biduni idnillahi bal talabuha liman huwa musyrikun billahi la tanfa'uhu syafa'atus syafi'ina fahaula'i yajhaluna ma'na syafa'ati al-haqqati wasyafa'atil batilati. Perhatikan penutup ini. Fahaula'i sami'u bisyafa'ah, maka mereka ini yaitu para pemuja kubur, orang-orang yang tidak faham agamanya, Islamnya cuma Islam KTP, ikut-ikutan, sami'u bisyafa'ah, mendengar syafaat. Syafaat ini kita butuh syafaat, kita butuh pertolongan, kita ini banyak dosa. Mendengar syafaat, menjunjung tinggi, banyak meminta syafaat, tapi wala arafu ma'naha, dan mereka tidak mengetahui maknanya, syarat-syaratnya. Karena mereka tidak mengetahui maknanya, syarat-syaratnya, apa yang terjadi? Kata Syekh, warahu yatlubunaha min haula. Karena mereka tidak mengetahui maknanya sehingga berakibat rahu, mereka pergi, yatlubunaha, meminta hak kembali ke mana? Syafaat, ahsan. Mereka pergi meminta syafaat min haula, dari mereka ini, yaitu sesembahan mereka selain Allah. Mereka mintanya kepada Nabi, mereka mintanya kepada wali, kepada orang soleh, biduni idnillahi, tanpa dengan izin Allah, karena nggak tahu maknanya. Bal talabuha liman huwa musyrikun billahi, bahkan mereka memintanya kepada orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah.
Wah, sekarang ngeri. Coba antum melihat Habib-habib gadungan yang kerjaannya ngerokok, stylannya pakai celana ketat, rambutnya kayak anak preman, tapi orang-orang pada ngapain? Bib karomahnya, bib syafaatnya, bib. Bener gak? Lihat kata Syekh, bal talabuha liman huwa musyrikun billah. Bahkan mereka memintanya kepada orang yang melakukan syirikat kepada Allah. Jadi banyak mereka itu melakukan selawatan yang di dalamnya terdapat unsur syirik. Antum tahu selawat mereka? Contoh, madad, apalagi lanjutannya? Madad, ya Maulana, apalagi? Belum pernah dengar? Ya Maulana, ya Husain. Itu dia meminta kepada Husain. Itu selawatnya orang Syiah. Pernah gak dinyanyiin sama orang-orang ini? Sering. Madad ya Maulana ya Husain. Itu syirik. Berikanlah, memberikanlah wahai pelindung kami, wahai Husain. Itu Syiah. Tapi karena nggak paham maknanya, ya udah asal nyanyi aja, dikira selawat padahal syirik. Bal talabu haliman huwa musyrikun billah. Nyata, real, banyak terjadi. La tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat baginya syafaat pemberi syafaat. Fahaulai yajhaluna ma'na syafa'atil haqqati. Maka mereka ini bodoh terhadap makna syafaat yang hak dan syafaat yang batil. Serampangan, seenaknya, sebebasnya, semaunya, sesukanya meminta syafaat tanpa mengetahui maknanya, sehingga mereka keliru, tergelincir ke dalam ambang kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.